Halo lur, yang akan kita ulas kali ini adalah film dari salah satu negara Skandinavia yang beribu kotakan Oslo. Negara manakah itu? Tentu saja Norwegia, lur. Judul filmnya adalah Troubled Water, lur. Judul dalam versi originalnya ini. Disutradari oleh Erik Poppe, film ini dirilis tahun 2008 dan film ini memenangkan banyak penghargaan. Salah satunya memenangkan Audience Award di Festival Film Internasional Hamptons tahun 2008, lur, dan memenangkan Best Fiction Award di ajang Dhaka International Film Festival tahun 2008 di Dhaka, Bangladesh, ya lur. IMDb memberikan film ini rating di atas rata-rata, lur, yaitu 7,6 dan itu rating yang sangat keren dan bagus banget, lur. Udah lur, cukup mukadimahnya, langsung saja let's go. Beiki Chat. Og dere andre, dere husker dåpen? Nattverdenen. Kjøtt og blod, brød og vin. Den virker uansett. Skin awal film ini diperlihatkan di mana masa lalu seorang remaja yang mana sekarang dia udah dewasa, lur. Ketika itu dia melihat anak di dalam kursi dorong yang ditinggal ibunya pergi sebentar, lur. Nah, niat baik si remaja itu ialah membawa anak itu untuk bermain di sungai, lur. Namun malang ternyata sampai di sungai anak itu pun terjatuh dan tenggelam tanpa disengaja, lur. Akhirnya dia pun meninggal dunia, lur. Oleh karena itulah si bocil tersebut akhirnya dipenjara. 15 tahun kemudian si bocil itu sudah dewasa, lur. Namanya Ian Thomas, diperankan oleh Paul Sperryhagen. Dia dibebaskan bersyarat karena perilakunya yang sangat baik selama menjalani masa hukuman yang mana seharusnya 20 tahun disubsidi 5 tahun jadi 15 tahun, lur. Nah, sebagai syarat kebebasannya itulah dia harus melakukan kerja sosial di luar sana, lur. Dan Jan ternyata punya keahlian dalam bermain piano karena dia seorang pianis berbakat dulunya, lur. Oleh karena itulah dia direkomendasikan oleh pihak penjara untuk kerja sosial di sebuah gereja menjadi seorang pianis gereja, lur. Menjelang kebebasannya itu, Jan pun sempat dihajar oleh napi-napi yang lain, lur. Ini rutin dilakukan sebagai tanda perpisahan, lur. Oleh karena itulah jari-jarinya sekarang jadi terkilir, lur. Dengan masalah jarinya itu, Jan khawatir dia tak akan lulus tes sebagai pianis di gereja. Sesampainya di gereja, Jan pun memperkenalkan dirinya, lur. Dia pun memakai nama tengahnya yaitu Thomas, lur. Karena dengan nama Jan orang-orang akan mengenalnya, ya lur. Namun sayang, lur, ternyata pihak gereja sudah mendapatkan pianis baru saat itu. Mereka lupa kasih tahu pihak penjara. Akhirnya Thomas pun kecewa, lur. Thomas sempat meminjam piano untuk ngetes permainannya biar pihak gereja mendengar cara dia bermain piano, lur. Dan benar saja, lur, para pihak gereja terkesima dengan permainannya. Nah, saat dia akan pergi, dia dipanggil lagi oleh Jens yang diperankan oleh Fredrik Grøndahl, lur. Dia ini adalah bagian humas dan bagian kepegawaian gereja, ya lur. Dan dia ini juga mengurus masalah gaji gereja, lur. Nah, Jens membawa Thomas bertemu dengan pendeta perempuan yang bernama Anna, lur, diperankan oleh Ellen Dorrit Petersen. Di sini Anna ingin memastikan apakah Thomas masih bermain piano selama di penjara. Ternyata iya, lur, dia selalu memainkannya di hari Minggu. Akhirnya Thomas pun diterima oleh si Anna, ya lur. Siapa Anna ini? Anna ini adalah pendeta yang mengurus bagian musiknya di gereja itu, lur. Gue nggak terlalu paham masalah itu, tapi sepintas lalu ceritanya memang seperti itu, lur. Dan jabatan-jabatan di gereja itu gue nggak paham karena memang gue muslim, lur. Oke, lur? Tjenesterna som jeg har på søndager. Hva ellers har du spilt? Bull som kjører den i munnen her, som er jo nytt av en som kan med hånda di. Ja, men du hørte ham jo. Du gjorde jo det. Thomas pun diminta latihan, lur, untuk memastikan dia siap untuk acara besar nanti. Saat dia sedang bermain piano, ternyata ada anak kecil di belakangnya, lur. Anak tersebut seusia dan mirip banget dengan korbannya dulu, lur. Melihat anak itu, dia pun terbayang kisah lalunya, lur. Ternyata itu adalah anaknya si pendeta Anna tadi, lur. Han forrige spilte annerledes. Ok. Du kan ikke være her, du må gå ned igjen. Dan anak itu ternyata seorang jande, ya lur. Terlihat di sini Jen selalu mengawasi si Thomas, lur. Tentu saja semua karena statusnya sebagai mantan seorang napi, lur. Jen punya kekhawatiran tentang itu, ya lur.
Nah, pulang dari gereja, Thomas pun jadi gelandangan lur karena dia nggak punya keluarga sama sekali. Dia melakukan aktivitas sehari-harinya di tempat umum. Bahkan gosok gigi aja mesti di tepi jalan ya lur, mandi di WC umum, nya di sungai lur. Menyedihkan. Besoknya tibalah waktunya si Thomas untuk membuktikan kelihayan dirinya bermain piano lur. Dia akan latihan dengan bocil-bocil untuk acara sebuah pernikahan besar dan untung saja lur, dia sukses melakukan tugasnya sehingga pihak gereja optimis banget dengan kinerja Thomas ya lur. Hingga akhirnya Jens meminta data-data si Thomas untuk dibuatin rekening gaji BPJS Kesehatan sama ketenaga kerjaan lur. Semenjak hari itulah Thomas benar-benar dikontrak untuk bekerja di situ lur. Agar Thomas bisa konsentrasi dan bekerja bagus untuk sementara waktu, dia dibolehkan untuk tinggal di gereja itu lur. Dia diberi sebuah kamar kosong yang sudah lama tak dipakai sampai Thomas nantinya bisa mendapatkan rumah ya lur. Kurang apa lagi baiknya pihak gereja sama dia coba lur. Nah, kamar yang seadanya itu tentu masih kotor dan tak terurus lur. Nah, malam itu Anna dengan baik hati dan tidak sombong membawakan tirai penutup jendela untuk si Thomas ini. Dan Anna langsung saja masuk. Anna berpikir Thomas pasti lagi bersih-bersih kamar. Tahunya si Thomas ternyata sedang ndak make apa-apa lur. Dia baru aja selesai mandi. Betapa malunya si Anna ya lur. Apalagi dia kan Bu Pendeta lur. Nah, usai rapi-rapi Thomas mempersilahkan Anna masuk dan memasangkan tirai itu. Nah, malam itu mereka pun sama-sama nggak enakan ya lur. Apalagi Anna ini janda beranak satu lur. Ya gimana lah gitu lur, berdua sama bujangan kayak gitu ya lur. Okej. Har du familj eller? Nej, jag får fra lite överallt. Det är väldigt vanligt att en får dålig samvittighet när sånt sker. Oleh karena Anna yang bertanggung jawab untuk bidang musik di gereja ini, dia jadi sering membahas apa-apa dengan Thomas lur. Sehingga mereka mulai mencair, tidak kaku lagi ya lur. Usai latihan pun mereka pulang bareng dengan sepeda masing-masing sembari membahas pekerjaan lur. Tiba-tiba saja hari itu sepeda si Anna rusak. Tentu Thomas segera membantunya lur. Karena ngurus rantai sepeda tentu kotorlah tangan si Thomas itu ya lur. Dan Anna yang berterima kasih atas kebaikan Thomas, dia mengajaknya ke rumah untuk ngopi dulu lur. Dan membersihkan diri sebagai ucapan terima kasih. Thomas tak keberatan sama sekali. Mereka pun pergi ke rumahnya ya lur. Nah, hubungan yang sudah mencair, mereka pun akhirnya bisa bercerita lepas. Dan disitulah Thomas menjelaskan tentang siapa dirinya lur. Hva med ondskapen da? Så hver gang du ikke finner noen annen forklaring, så er det betydelig da. Hvis Gud har en vilje med alt som skjer, hender at du tilgjør folk på vegne av Gud, men tak hanya Thomas sendiri yang menceritakan tentang dirinya sendiri lur. Si Anna pun begitu juga. Anna menceritakan tentang statusnya sekarang. Percakapan mereka malam itu pun membangunkan putra si Anna yang tengah lelap bobok lur. Dan melihat anaknya si Anna malam itu membuat Thomas kembali terbayang masa lalunya. Dan kesalahannya itu benar-benar tak bisa pergi dari dirinya ya lur. Yang anehnya muncul pula lewat bayangan putra si Anna lur. Besoknya adalah jadwal Thomas mengiringi musik pernikahan di gereja lur. Di situ dia tampil maksimal banget lur hingga mendapat pujian banyak orang. Pulang dari situ Anna pun mengajaknya berbelanja kebutuhan sehari-hari lur karena Anna tahu Thomas belum punya uang lur. Nah, semenjak itu Thomas mulai bisa akrab dengan anak Anna lur yang biasanya selalu menjadi bayangan masa lalunya ya lur. Perlahan Thomas mulai akrab dengan anak itu. Hari demi hari anak-anak pun mulai merindukan sosok Thomas ketika dia tidak ada di rumah ya lur. Melihat itulah Anna pun mulai berpikir bahwa anaknya ini butuh sosok ayah lur. Karena dia begitu akrab dengan Thomas, pasti dia merindukan sosok ayah ya lur. Kedekatan Thomas dan Anna ternyata mulai tercium pihak gereja lur, dan itu sangat dilarang lur. Dan pihak gereja yang diwakili oleh pastor mengancam si Thomas ini lur. Jika Thomas melanggarnya, tak hanya dia yang bermasalah, tapi Anna pun akan terkena juga. Pastor mengingatkan Thomas berkali-kali tentang itu lur. Sampai-sampai sang pastor mengungkit masa lalu Thomas yang seorang napi ya lur. Itu membuat Thomas begitu marah. Dia akhirnya pergi meninggalkan bapak pastor itu lur.
Mendengar ceramah pastor tentang kesalahan masa lalunya, Thomas mulai berpikir untuk mendatangi rumah orang tua dari anak korbannya dulu, Lur. Tujuannya tentu saja minta maaf. Sepulang dari gereja itu, dia pun langsung menuju rumah itu, Lur. Dan bapak si anak itu menyambutnya dengan amarah tingkat dewa, ya, Lur. Sadar diri akan kesalahannya itu, Thomas pun lantas langsung pergi. Dia tak ingin terjadi kekerasan saat itu, Lur. Se til helvete og kom deg vekk fra oss. Og tro at folk ikke ser det på deg. Nah, malam itu Thomas diundang makan malam oleh Anna, Lur. Anak-anak tertidur terlebih dahulu karena Thomas yang datang agak malam, ya, Lur. Karena ada acara di gereja, Lur. Makan malam pun berlangsung berdua aja antara Thomas dan si Anna. Di situ Anna menceritakan tentang kisah suaminya, Lur, dan Thomas bercerita tentang keluarganya. Namun Thomas mulai menanyakan tentang hubungan mereka, Lur, dan melihat keakraban yang sangat dekat antara anaknya dan si Thomas. Anna tak kuasa menolak cinta si Thomas ini, Lur. Når jeg var yngre, så jeg husker det ikke det. Og så når jeg kom ut igjen, så var Mereka pun akhirnya saling jatuh cinta, ya, Lur. Dan karena suasana yang mendukung, akhirnya Thomas dan Anna pun bercekip ria, Lur. Hilau pun terjadi malam itu di mana Anna dan Thomas melakukan senam sehat rohani jasmani malam itu, ya, Lur. 1, 2, 3. I Danmark? Se hva jeg har funnet. Se. Må vi flytte? Nah, kali ini kita pun diperkenalkan dengan sosok baru, Lur. Dialah nyokap dari anak yang korbannya si Thomas kemarin, Lur. Namanya Agnes, diperankan oleh Tierney Durham, ya, Lur. Dia juga aktris terkenal Denmark, Lur. Dia pernah terlibat di film Queen of Heart atau Dronningen yang berperan sebagai Anne, Lur. Si Agnes hari itu menemani anaknya yang sedang latihan vokal, Lur, yang mana tak disengaja pula dipimpin pula oleh si Thomas, Lur. Dan mereka pun waktu itu saling berpandangan, ya, Lur. Nah, melihat Thomas, Agnes pun benar-benar shock, Lur. Dia antara percaya atau tidak. Dia pun mencari tahu ke pastor siapa yang memainkan piano itu. Pastor pun menjawab namanya Jan Thomas, Lur. Karena nama Jannya itulah, Agnes pun jadi teringat bahwa yang membunuh anaknya dulu juga bernama Jan. Dan wajahnya mirip banget. Udah pasti ini orangnya, pikir si Agnes, Lur. Tak for huset. Dia benar-benar tak percaya jika Thomas benar-benar sudah bebas, Lur. Agnes pun berniat menyelidiki kehidupan Thomas. Agnes pun jadi sering datang ke gereja untuk melihat si Thomas itu, ya, Lur. Apakah itu orang sudah benar-benar taubat atau belum? Mungkin berarti itulah isi kepala Agnes, ya, Lur. Agnes menguntit si Thomas lewat mobilnya. Dia melihat Thomas bersama anak kecil, Lur. Dia berpikir itu anaknya Thomas, ya, Lur. Agnes pun berniat ingin balas dendam ke Thomas, Lur. Bagaimana rasanya kehilangan anak? Itu tujuan Agnes, Lur, agar memberi pelajaran ke si Thomas itu, ya, Lur. Sebenarnya Agnes ini sudah bisa melupakan kejadian tragis itu, Lur. Namun kehadiran Thomas ini membuatnya mengingat kembali hal itu, ya, Lur. Agnes pun mulai berubah di rumah, Lur. Dia mulai mendapat protes dari lakinya. Dan lakinya meminta agar si Agnes ini menjauhi Thomas, Lur. Nggak usah buat-buat masalah, pikirnya, karena masalah lalu sudah selesai, ya udah, katanya, Lur. Nah, Agnes nggak terima, Lur. Oleh karena itulah keributan besar pun terjadi antara Agnes dan lakinya, Lur. Ville sagt det hvis det var noe. Helst Agnes. Er det derfor? Er det derfor, vi skal flytte, fordi han er ude? Jeg er jo ikke et lille pattebarn, jo, vel? Hampir setiap hari Agnes meninggalkan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, Lur, karena dia sibuk menguntit si Thomas ini, Lur. Nah, melihat anak-anak yang sedang bersama dengan Anna waktu itu, Agnes pun berpikir bahwa Anna itu adalah istrinya Thomas, Lur, karena kan anak-anak kemarin bersamanya Thomas, Lur. Nah, dia pun berkenalan dengan Anna, ya, Lur. Tujuan Agnes ini ingin balas dendam ke Anna, Lur. Nah, Agnes benar-benar mulai masuk ke seluruh inti kehidupan Thomas, ya, Lur. Perubahan yang menunjukkan Agnes itu benar-benar membuat suaminya kesal, Lur. Dia benar-benar hilang akal sehatnya setelah melihat sosok si Thomas itu, ya, Lur. Beklager, det ble å miste kaffen i veggen. Er der noget galt? Snakker du med nogen? Hvordan har du det? Jeg var kaffekoppen. Og så Dan sampailah pada waktunya ketika Agnes melihat Thomas bersama anak-anak di taman, Lur. Thomas pergi sebentar meninggalkan anak-anak di taman.
Persis kejadiannya seperti dulu waktu Thomas membawa anak si Agnes ya lur. Nah, Agnes pun langsung mengajak itu anak masuk ke mobilnya lur. Lalu dia pun membawanya pergi. Ana yang keluar bersama Thomas melihat yang tinggal hanyalah sepeda anaknya. Ana pun langsung berteriak histeris lur. Dia menyalahkan Thomas yang meninggal anaknya di luar sendiri lur. Thomas pun langsung pasang gigi 5 lur, cari anaknya Ana itu. Sementara Agnes membawa anak itu pulang ke rumahnya lur. Melihat itu tentu suaminya marah besar lur. Apa kamu sudah gila, kata lakinya lur. Det er hans dreng. Har du tatt med den fremmedgutt hjem hit? Der er ikke nogen, der gør noget for at redde ham, Jon. Hei, hei Jens. Namun Agnes nggak peduli sama sekali. Agnes langsung membawa anak itu naik mobilnya lagi. Suaminya pun mengejar si Agnes itu untuk melarangnya ya lur. Namun Thomas melihat Agnes membawa anak itu dengan mobilnya lur. Thomas pun bisa masuk ke mobil Agnes yang sedang dipacunya itu lur. Di dalam mobil Thomas habis digunduli si Agnes lur, dimaki habis-habisan sampai-sampai menangis memohon maaf ya lur. Tapi Agnes tak peduli lur. Agnes membawa Thomas dan anak itu ke tempat di mana anaknya meninggal dulu lur. Keributan pun terjadi di situ. Agnes menyerang Thomas lur. Melihat itu anak-anak pun keluar dari mobil. Tujuannya adalah ingin kabur. Dia pun pergi ke sungai lur. Nah, tanpa disengaja dia terpeleset dan akhirnya jatuh terbawa arus sungai lur. Dan kejadian ini persis lagi seperti saat Thomas dulu menghanyutkan anak si Agnes ya lur. Nah, Thomas pun akhirnya mati-matian menyelamatkannya lur. Karena dia tahu ini adalah kesalahannya yang kedua kali kalau si anak ini meninggal juga lur. Dan dia nggak mau ini terjadi lagi ya lur. Karena sudah cukup kesalahan fatal yang dilakukannya dulu lur. Nah, melihat perjuangan Thomas menyelamatkan anak, akhirnya Agnes pun luluh ya lur. Dia melihat Thomas itu begitu menyayangi anak itu lur. Nah, akhirnya Agnes pun menyelamatkan mereka berdua dari sungai itu lur. Disitulah Agnes mendengar pengakuan Thomas bahwa yang sebenarnya terjadi adalah anak Agnes itu terjatuh dan kepalanya membentur batu lur. Dia langsung meninggal di situ dan Thomas berusaha menyelamatkannya. Namun teman dari Thomas saat itu meminta Thomas membiarkannya saja daripada berurusan dengan polisi ya lur. Tetapi yang terjadi Thomas dinyatakan membunuh anak Agnes lur, padahal bukan lur. Dan Agnes pun pulang ke rumah lur. Dia pun mengakhiri dan berniat melupakan semua yang telah terjadi. Sementara itu Thomas tak jelas akhirnya lur. Dia pun pergi sambil tersenyum manis ke Ana dan anaknya ya lur. Entah apa maksudnya itu. Ending ini benar-benar enggak gue harapkan lur. Film ini pun akhirnya tamat lur. Meski endingnya tak sesuai harapan ya lur, tapi bagi saya alur cerita film ini benar-benar sangat rapi lur. Detail semua objek masalah yang diatur sedemikian rupa, awal dari pertemuan Ana dengan Thomas hingga mereka saling jatuh cinta terlihat sangat jelas jalan alurnya lur. Sampai pada munculnya Agnes dalam kehidupan mereka, dimulai dari Agnes secara tidak sengaja bertemu Thomas sampai akhirnya dia tahu yang sebenarnya terjadi. Dua cerita pokok dalam satu alur film ini terkemas sangat indah ya lur. Memang selayaknya film ini mendapat rating bagus dari IMDb lur. Pesan film ini sebenarnya cukup simpel lur, nggak usah muluk-muluk lur. Intinya hati-hati di jalan lur, jangan sembarang ambil barang orang. Kalau apa-apa lu yang tanggung jawab lur, itu aja lur. Oke lur, saatnya gue apa lur, ciao lur.